Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evita Fauzia dari kelas 04 TPLP 001. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi praktikum jaringan dari pertemuan 2 hingga pertemuan 7. Di sini ada pembahasannya. Yang pertama itu ada IP address, yang kedua ada pengkabelan, yang ketiga simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracker, yang keempat ada instalasi Linux server Ubuntu di VirtualBox, dan yang terakhir ada instalasi web server Linux dengan VirtualBox. Dan masuk ke materi yang pertama, yaitu IP address. Di sini pengertian dari IP address yaitu dua hal yang saling terhubung. IP address adalah alamat yang berbentuk kumpulan angka dan berfungsi memberi akses hubung ke internet ataupun website. Dan di sini ada dua jenis-jenis IP address, yaitu ada IP public dan IP private. IP public adalah alamat IP yang digunakan dalam jaringan global internet. Sedangkan IP private adalah alamat IP yang digunakan dalam jaringan lokal dan tidak bisa diakses dari jaringan internet secara langsung. Dan di IP address ini juga ada kelas IP address yang dibagi menjadi 5, yaitu ada kelas A. Kelas A ini untuk jaringan dengan jumlah host yang sangat besar. Yang kedua ada kelas B yang digunakan untuk jaringan skala menengah hingga skala besar. Yang ketiga ada kelas C yang digunakan ke jaringan kecil hingga menengah. Yang keempat ada kelas D, yaitu lokasi IP address yang disediakan hanya untuk alamat IP multicast. Dan yang terakhir ada kelas E, merupakan IP alamat yang bersifat eksperimental dan percobaan dan dicadangkan untuk digunakan pada masa depan. Di IP address juga ada subnet mask. Subnet mask yaitu sebuah teknik khusus yang bertujuan untuk memecahkan maupun membagi jaringan pada komputer sehingga bisa jadi subnetwork yang memiliki ukuran lebih kecil lagi. Maka sebuah jaringan komputer dapat memunculkan tambahan network. Dan juga ada broadcast. Broadcast ini itu IP terakhir yang digunakan pada perangkat, sehingga IP tidak dapat digunakan pada perangkat lain. Ada 4 buah jenis IP broadcast, yaitu network broadcast, subnet broadcast, all subnet directed broadcast, dan limited broadcast. Dan di IP address ini juga ada IP hoster dan IP hostend. Cara menentukan IP hoster yaitu IP network ditambah 1, dan sedangkan IP host mencari IP hostend yaitu IP broadcast dikurang 1. Dan yang terakhir ada jumlah host. Cara menghitung jumlah host yaitu bersubnet sama dengan 2 pangkat Y dikurang 2, di mana Y adalah kebalikan dari X, yaitu banyaknya binari 0 pada oknet terakhir subnet. Jadi jumlah host per subnet adalah 2 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 62 host. Blok subnet sama dengan 256 dikurang 192. Nilai oknet terakhir subnet sama dengan 64. Lalu materi yang kedua yaitu pengkabelan. Pengkabelan jaringan atau kabel jaringan adalah kabel yang menghubungkan antara komputer dengan komputer lainnya, dari server ke switch dan yang lainnya. Kabel ini sering digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya melalui sebuah perangkat jaringan. Di sini ada 4 jenis kabel, yaitu yang pertama ada kabel UTP, digunakan pada kabelan untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Yang kedua ada kabel STP, yaitu jenis kabel twister core yang memiliki lapisan aluminium foil sebagai pelindung pada bagian dalam kabel
yang berfungsi untuk menghalau gangguan elektromagnetik yang mempengaruhi internet. Kabel koaksial. Yang keempat ada kabel koaksial. Yang ketiga, yang ketiga ada kabel koaksial, merupakan kabel yang mempunyai dua konduktör, yakni koper pada bagian tengahnya atau pusat inti yang terbuat dari tembaga bertekstur keras dan dilapisi dengan isolator. Dan yang terakhir ada kabel optik. Kabel optik yaitu saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Dan kabel pengkabelan juga dibagi menjadi dua, ada straight dan cross. Kabel straight merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung lainnya. Kabel straight digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Sedangkan kabel cross adalah kabel yang memiliki susunan berbeda di setiap ujungnya. Kabel crossover juga berfungsi untuk menghubungkan device atau perangkat yang sama. Selain itu, kabel cross juga biasanya digunakan pada suatu jaringan secara point-to-point atau vertikal. Dan masuk ke materi yang ketiga, yaitu simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracker. Pengertian jaringan ini adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya, sehingga mereka dapat mengirim atau menerima file dan juga berbagi sumber daya seperti printer atau mesin fax. Contohnya dari perangkat komputer yang paling umum adalah jaringan local area network atau disebut LAN. Dan perangkat jaringan ini dibagi menjadi dua, yaitu network device dan end device. Network device ini merupakan alamat yang berperan sebagai pendukung dalam proses pertukaran informasi atau transmisi data sehingga perangkat yang bersangkutan bisa beroperasi dengan baik. Sedangkan end device yaitu perangkat yang memberi bentuk bagi antar muka atau interface antara pengguna dan jaringan komunikasi dasar. Sebuah perangkat host, baik yang menjadi sumber atau tujuan dari sebuah pesan, dikirimkan melalui suatu jaringan. Dan di simulasi jaringan ini juga ada yang namanya topologi jaringan. Topologi jaringan yaitu metode atau cara untuk menghubungkan rute koneksi atau node dalam satu jaringan. Dan dalam topologi jaringan ini itu ada 6 topologi, yaitu topologi mesh yang merupakan metode untuk menghubungkan node secara langsung menggunakan kabel jaringan tanpa ada perantara. Yang kedua ada topologi star, merupakan metode untuk menghubungkan beberapa node menggunakan satu perangkat kerasuk dalam sebuah jaringan. Yang ketiga adalah topologi bus, adalah metode yang menggunakan menghubungkan antar komputer menggunakan satu kabel jaringan. Yang keempat adalah topologi ring, merupakan metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan rute yang berbentuk melingkar seperti cincin. Yang kelima ada topologi tree, yaitu metode untuk menghubungkan beberapa komputer menggunakan skema transmisi data yang bersifat hierarkis dengan terdapat dua perangkat utama dan sekunder. Dan yang terakhir ada topologi hybrid, merupakan metode untuk menghubungkan beberapa komputer dengan mengkombinasikan beberapa jenis topologi jaringan komputer, misal topologi star dan ring. Dan di simulasi jaringan ini saya sudah membuat contoh jaringan sederhana, yaitu contohnya seperti studi kasus yang pertama dan studi kasus yang kedua. Dan selain itu juga saya bikin juga pembuatan jaringan sederhana yang kedua, yaitu seperti ini. Sekarang masuk ke materi yang keempat, yaitu Linux Server Ubuntu.
Linux ini adalah sebuah kernel yang gratis atau bisa digunakan tanpa harus membelinya. Sedangkan Ubuntu merupakan sistem operasi yang berbasis atau didistribusi Linux atau sering dikenal dengan distro, berbasis Debian dan kaya akan fitur di dalamnya. Dan dalam menginstal Linux ini kita memerlukan VirtualBox. VirtualBox ini yaitu perangkat lunak virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Dan yang terakhir ada materi tentang web server Linux Ubuntu. Web server adalah perangkat lunak yang memberi layanan berupa data. Web server ini bertugas untuk menerima permintaan HTTPS atau HTTP dari pengguna internet. Selain itu, web server akan menyediakan respon atas permintaan tersebut dalam bentuk halaman web. Dan ada beberapa aplikasi pendukung web server. Di sini ada 6 aplikasi pendukung web server. Yang pertama ada Apache Web Server, yang merupakan web server yang bisa dioperasikan di berbagai sistem operasi, semisal Unix, Linux, dan Microsoft. Yang kedua ada Data Management System atau bisa disebut dengan DBMS, adalah suatu perangkat lunak yang dirancang untuk menghubungkan basis data dengan para user agar pengolahan data dapat diproses dengan baik. Yang keempat ada PHPMyAdmin, merupakan sebuah aplikasi website open source yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, JavaScript, yang berfungsi untuk mengolah database MySQL dalam bentuk lapisan website. Yang keempat ada Webmin. Webmin adalah antarmuka berbasis web untuk administrasi sistem untuk Unix, Debian, Ubuntu, CentOS, dan lain-lain. Yang kelima ada Chairbot, yaitu memungkinkan untuk menyiapkan server HTTPS dan membuatnya secara otomatis mendapatkan sertifikat terpercaya browser tanpa campur tangan manusia. Yang kelima ada additional software. Ini juga dapat menerjemahkan perintah serta mengidentifikasikan program dalam komputer. Ya, itu dia presentasi dari saya. Kesimpulan dari presentasi ini adalah jaringan komputer merupakan kumpulan perangkat komputer dan perangkat lunak lainnya yang terhubung melalui kabel sebagai media sharing informasi dan data maupun sharing hardware dan software. Dengan jaringan komputer memungkinkan penggunanya dapat melakukan komunikasi satu sama lain dengan mudah. Selain itu, penggunaan jaringan komputer juga sangat diperlukan untuk mengintegrasi data antar komputer-komputer klien hingga diperoleh suatu data yang relevan. Ya, itu saja. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.